Dari satu Injil ke ribuan gereja. Tinjauan kritis atas perpecahan dalam Protestanisme. Fragmentasi atau perpecahan dalam Protestanisme merujuk pada kemunculan berbagai denominasi dan aliran atau sekte yang terus berkembang sejak Reformasi Protestan abad ke-16 sampai sekarang ini. Fenomena ini menunjukkan dinamika internal teologi Protestan yang berbasis pada prinsip sola scriptura, namun sekaligus menciptakan tantangan kesatuan gereja. 1. Tinjauan logis. Pertama, sola scriptura dan individualisme teologis. Logika utama Protestanisme adalah sola scriptura, hanya kitab suci sebagai otoritas. Namun ini membuka pintu interpretasi personal tanpa otoritas penafsir yang tetap. Konsekuensinya, setiap individu atau kelompok dapat menafsirkan kitab suci secara berbeda, menciptakan perpecahan menjadi puluhan ribu denominasi. Hal ini menciptakan kebingungan teologis. Orang pasti bertanya, mana ajaran yang benar? Yang kedua, ketiadaan otoritas magisterial. Tidak adanya lembaga seperti Magisterium Katolik menyebabkan ketidakseragaman ajaran atau konsep teologis. Logika otonomi gereja lokal memperkuat terjadinya fragmentasi atau perpecahan dan lahirnya ribuan denominasi baru. Ketiga, paradoks kesatuan dalam kebebasan. Protestan menjunjung kebebasan beragama dan berpendapat, namun kebebasan itu tidak dibarengi dengan mekanisme pembinaan persatuan doktrinal yang kokoh, sehingga terjadi perpecahan. Yang kedua, tinjauan historis. 1. Reformasi tahun 1517. Reformasi ini dimulai oleh Martin Luther, kemudian berkembang menjadi gerakan besar yang melepaskan diri dari gereja Katolik. Setelah itu muncul tokoh-tokoh lain seperti Zwingli, Calvin, yang masing-masing membawa pendekatan teologis yang berbeda. Yang kedua, reformasi kedua dan ketiga. Setelah reformasi awal, muncul kelompok baru yaitu Anabaptis. Dan kemudian gerakan evangelikal, muncul lagi Pentakosta, dan muncul lagi karismatik. Masing-masing menekankan aspek yang berbeda tentang baptisan bayi, baptisan dewasa, karunia Roh Kudus, atau spiritualitas kontemporer. Yang ketiga, abad ke-20 hingga sekarang ini. Fragmentasi atau perpecahan terus terjadi, bahkan semakin dalam. Pertama, Lutheranisme. Kemudian muncul evangelikalisme. Muncul lagi neokarismatik. Muncul lagi gereja-gereja komunitas. Dan banyak lagi komunitas di luar denominasi Protestan. Data menyebutkan lebih dari 45.000 bahkan 60.000 denominasi Protestan di seluruh dunia. Ketiga, tinjauan teologis. Pertama, ketidakhadiran prinsip magisterium. Dalam gereja Katolik, ajaran dipelihara oleh magisterium, yaitu paus bersama para uskup di seluruh dunia dalam kesatuan. Sedangkan dalam Protestan tidak ada otoritas teologis pusat, sehingga tafsir bebas
tidak terkendalikan. Kedua, konsekuensi dari sola fide dan sola scriptura. Sola fide yang artinya hanya iman, meminimalkan peran sakramen dan struktur gereja. Sedangkan sola scriptura menciptakan tafsir beragam karena tanpa tradisi apostolik yang menjadi bingkai pengajaran iman. Yang ketiga, masalah eklesiologi atau gereja. Gereja dalam komunitas Protestan tidak lagi dipandang sebagai tubuh mistik Kristus yang satu dan kelihatan, tetapi pengertian gereja sebagai kumpulan orang percaya, membuka ruang bagi gereja-gereja baru yang tidak terkait satu sama lain. Gereja dipandang sebagai kumpulan orang-orang percaya, seperti orang yang percaya kepada Martin Luther kumpul sendiri, orang yang percaya kepada Calvin kumpul sendiri, orang yang percaya kepada Zwingli kumpul sendiri, dan sebagainya. Keempat, perpecahan sebagai cacat dalam kesaksian Kristen. Injil Yohanes 17 ayat 21, Yesus berdoa agar semua muridnya menjadi satu. Tetapi kenyataan terjadi fragmentasi atau perpecahan menjadi puluhan ribu denominasi dengan pemahaman wajah Yesus yang bermacam-macam seturut selera tafsiran, bertentangan dengan kehendak Kristus tentang kesatuan gerejanya. Kesimpulan dan refleksi untuk umat Katolik. 1. Fragmentasi atau perpecahan komunitas Protestan adalah realitas yang muncul karena prinsip-prinsip awal reformasi itu sendiri, yaitu sola scriptura, sola fide, dan sebagainya. Yang kedua, logika kebebasan dalam tafsir kitab suci tanpa otoritas, sehingga tubuh Yesus tercabik-cabik sesuai dengan selera dan kepentingan. Yesus dari denominasi yang satu berbeda dengan Yesus dari denominasi yang lain, sehingga terjadi perdebatan sengit untuk menunjukkan komunitas kami yang benar. Ketiga, dalam gereja Katolik, melihat kesatuan dalam iman, kesatuan dalam sakramen, kesatuan dalam hierarkis, sebagai jawaban atas fragmentasi atau perpecahan gereja. Keempat, dalam dokumen Unitatis Redintegratio, hasil Konsili Vatikan II, mengajak seluruh umat Kristen untuk kembali kepada kesatuan dalam Roh Kudus dan kebenaran apostolik. Yang kelima, dalam iman yang teguh, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas, mengajak semua saudara terpisah untuk kembali ke dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.